Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Khairul Lutfi dan teman saya Ismi Salam. Kami akan menjelaskan penerapan statistik di bidang ekonomi syariah. Sebelum kita bahas penerapan statistik di bidang ekonomi syariah, mari terlebih dahulu kita mengenal apa itu ekonomi syariah secara singkat. Baik, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perkembangan ilmu ekonomi sendiri telah melewati beragam fase, mulai dari hadirnya Wealth of Nation yang merupakan karya dari Adam Smith, yang merupakan tonggak lahirnya mikroekonomika, sampai dengan lahirnya makroekonomika yang ditandai dengan hancur perekonomian, sehingga perlu ada organisasi-organisasi yang juga mengatur perekonomian, seperti IMF dan Bank Dunia, sampai dengan terakhir yang menjadi loncatan adalah adanya Supreme Mortgage di tahun 2008. Di antara perkembangan perekonomian yang terjadi hadirlah sebuah konsep baru yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan manusia, yakni ekonomi syariah. Ekonomi syariah menurut para ahli dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau dengan berbagai sudut pandang Islam, terutama adalah dari aspek hukum atau syariah. Baiklah, kemudian ada berikut merupakan penerapan statistik dalam ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai potensi destinasi wisata ramah Muslim yang layak dikembangkan. Menurut data dari State of Global Islamic Economy Report, menunjukkan Indonesia masuk sebagai salah satu dari top 5 negara dengan spending Muslim travel terbesar tahun 2019. Pariwisata ramah Muslim yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengacu pada konteks seperangkat layanan tambahan atau extension of service. Extension of service ini terkait dengan amenitas, daya tarik pariwisata, dan aksesibilitas di sebuah destinasi untuk memenuhi journey, perjalanan, experience, pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim guna mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata ramah Muslim. Kemenparekraf terus meningkatkan kualitasnya dengan menerapkan strategi inovasi dan adaptasi dan kolaborasi. Inovasi diterapkan dengan memanfaatkan big data, sebagaimana Menparekraf bekerjasama dengan BPS atau dikenal juga Badan Pusat Statistik, memanfaatkan teknologi digital, memanfaatkan Internet of Things, Artificial Intelligence, sehingga kita bisa memiliki strategi yang akurat, tervalidasi, dan terverifikasi. Kemudian ada yang kedua, ada adaptasi diterapkan melalui protokol kesehatan, CHSIS, Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability. Yang sebetulnya hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata ramah Muslim atau pariwisata halal. Karena pariwisata yang halal dan thayyib adalah yang clean, healthy, memiliki unsur safety dan ramah lingkungan atau environmental sustainability. Yang ketiga ada kolaborasi, yang terakhir ada kolaborasi kita terapkan dengan bekerja sama. Nah, inilah yang disebut juga ta'awun dan tanasud, saling bergotong royong dan saling tolong-menolong. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dunia usaha, melibatkan institusi pendidikan, melibatkan komunitas masyarakat dan juga media. Baik, kesimpulannya adalah statistika ekonomi atau ekonomi syariah memiliki keterkaitan dan tiga hal tersebut dapat saling melengkapi strategi. Yang dapat dilakukan adalah dengan membagi peran ilmu-ilmu tersebut, ekonomi syariah dapat dijadikan prinsip, sementara ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendalaman fenomena pemenuhan kebutuhan, dan statistika dapat dijadikan alat bantu dalam mengembangkan bahkan memberikan kebutuhan memandu ilmu.
khususnya adalah ilmu ekonomi syariah. Baiklah, kira-kira begitu saja yang dapat kami sampaikan. Saya M. Khairil Lutfi dan teman saya Ismi Salam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.